Selamat malam teman-teman, terima kasih ya sudah hadir pada malam kali ini. Perkenalkan saya Cornelius Effendi, juga ada teman saya. Boleh diperkenalkan? Selamat malam, Prof. Sidarta. Kenalkan, nama saya Dean Anugrah. Saya juga mahasiswa BINUS Business Law. Di sini saya akan menemani Cornel sebagai moderator kedua. Mungkin langsung aja ya untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Kita mulai saja ya diskusi kita tentang teori hukum dari H.L.A. Hart. Siapakah Hart gitu ya? Nama lengkapnya Herbert Lionel Adolphus Hart. Ya. Beliau ini filsuf Inggris gitu. Seorang teoretisi hukum Inggris yang sangat terkenal, sangat legendaris. Saya ingat dulu waktu saya kuliah di Gajah Mada itu ini buku wajib gitu. Buku wajibnya yang harus dibaca itu adalah The Concept of Law. Nah, malam ini kita akan membahas teori beliau berangkat dari buku The Concept of Law itu, konsep hukum. Buku ini sudah diterjemahkan, saya kira, dalam bahasa Indonesia. Uh, nah, beliau ini dikenal sebagai seorang soft positivism, tapi ada yang mengatakan dia bukan seorang yang classical positivism, tapi lebih ke soft positivism. Kita akan tunjukkan nanti buktinya apa dia sebagai seorang penganut positivisme uh, yang lebih lembut gitu ya dibandingkan dengan yang klasik. Ini bukunya. Tentu saja cover ini bisa sangat berbeda ya dari satu cetakan ke cetakan yang lain. Tapi saya pegang yang tahun 61 ini. Jadi cukup lama buku yang ada di tangan saya itu tahun 61 ya. Ada 10 bab yang dia tulis. Kita bisa lihat di situ judul-judulnya ya. Saya tidak akan membahas satu persatu babnya, pasti akan sangat panjang waktunya. Tapi saya akan mengambil inti saja ya dari tiap bab itu yang mudah-mudahan saja ya bisa merangkum keseluruhan dari teori beliau. Di dalam penjelasan di bagian pengantar, beliau mengatakan bahwa buku ini ditulis dalam rangka memberi pemahaman tentang apa itu hukum. Jadi sangat mendasar kan sebetulnya. Apa itu hukum? Nah, seringkali orang mengaitkan hukum itu dengan fenomena sosial. Nah, dia juga berangkat dari kondisi seperti itu. Dan dia mengkritisi juga apakah ada kaitannya hukum itu dengan dimensi paksaan, coercions, gitu ya. Benar nggak ada dimensi paksaan? Dan bagaimana kaitan hukum dengan moralitas? Saya pikir itu pasti isu yang sangat klasik gitu ya, dan diangkat kembali di dalam buku ini. Yang kedua, dia menjelaskan makna berbagai terminologi hukum. Jadi dengan kata lain, ini konsep-konsep hukum yang sering menjadi kata-kata kunci itu diungkapkan di dalam buku ini. Laws itu apa, rules itu apa, obligation itu apa, dan sebagainya. Ya, sangat teoritis pasti ya, tapi itu penting bagi kita yang belajar hukum. Nah, sisi lain dia juga bermaksud untuk membedakan hukum sebagai satu struktur sosial yang unik ya dibandingkan dengan struktur sosial pada umumnya yang non hukum. Jadi kita kenal nanti ada cara pandang yang internal dan eksternal. Cara pandang internal pasti cara pandang dari orang hukum berhadapan dengan cara pandang orang orang yang non hukum itu seperti apa. Jadi saya bisa mengatakan ini buku tentang teori ilmu hukum sebenarnya ya. Di bab awal dari buku ini beliau mengatakan ada 3 pertanyaan yang sering berulang. Orang tanya terus gitu. Kalau kalian belajar hukum, 3 pertanyaan ini sering kali menjadi dasar ya dari pemahaman kita tentang hukum. Khususnya yang belajar filsafat hukum juga pertanyaannya sama. Bertanya tentang legitimasi hukum, bertanya tentang keadilan. Nah, kalau dirumuskan atau diformulasikan secara lebih detail, kira-kira 3 pertanyaan ini. Hukum itu bedanya dengan perintah itu apa? Bagaimana kita membedakannya? Bagaimana mengaitkan antara perintah dengan ancaman ya, dengan didukung oleh ancaman. Itu bedanya dengan hukum apa? Ada nggak hukum yang tidak ancaman gitu ya? Ancaman tuh dalam bentuk tentu saja sanksi biasanya ya. Lalu yang kedua, bagaimana kewajiban hukum itu dibedakan dengan kewajiban moral gitu ya. Bagaimana hukum itu dihubungkan dengan moral obligation, legal obligation dengan moral obligation itu apa bedanya? Dan yang terakhir, apakah rules itu? Dan bagaimana kadarnya ya? Dalam kadar apa hukum itu bisa dianggap sebagai sebuah affair of rule? Kalau teman-teman melihat ada definisi tentang rules, law,
Hart itu menganggap rules itu lebih luas dari law. Jadi setiap kali beliau menyebut kata law itu artinya legal rules. Jadi rules itu artinya banyak gitu, bisa bisa eh, terkait ke aturan moral, agama, sosial itu rules semua. Tapi kalau legal rules itu law. Jadi ini ya dibedakan. Sehingga teori dari Hart itu sebenarnya berbicara tentang rules pada umumnya sebenarnya ketika dia nyebut kata rules itu. Kecuali kalau dia nyebut law, ya itu menunjukkan bahwa dia lebih spesifik bicara tentang legal rules. Jadi rules itu mencakup juga law di dalamnya. Nah, ini ada wajah dari John Austin. Mengapa wajah ini saya muat di sini? Karena buku ini sebenarnya The Concept of Law ini didasarkan pada satu kritik dia terhadap pemikiran dari Austin. Jadi dia mengkritik pemikiran Austin sebetulnya ya, John Austin. Baik, sekarang coba kita lihat ada satu perumpamaan yang mendasari cara berpikir kita tentang apa itu hukum menurut Hart. Coba kita lihat ada dua fenomena di sini. Satu, ada seorang perampok yang sedang mengancamkan pistolnya ke kasir di bank. Ya. Satu lagi seorang petugas pajak sedang memungut pajak. Sebenarnya kalau kita lihat dua fenomena ini sama-sama ada perintah di sini. Yang satu kan perintah serahkan uangmu kan gitu. Yang satu juga sama serahkan uangmu tapi eh, uangnya dalam rangka untuk memungut pajak. Kalau satunya kan uangnya dalam rangka untuk misalnya kebutuhan dia sebagai perampok kan. Terus apa yang membedakan dari kedua ini? Nah, Hart menjelaskan kalau yang sebelah kiri kita bicara yang sebelah kiri ya. Perintah itu ditujukan ke individual tertentu. Kayak tadi kan ditujukan ke kasir. Dan konkret, uang yang mana? Uang yang ada di depan kamu itu. Tolong masukkan kemana? Ke tas saya. Konkret sekali. Nah, situasinya juga sangat ini spesifik, situasional ya, sangat spesifik ya. Pada jam berapa begitu, di mana, di jalan apa, di bank apa itu kan sangat spesifik gitu. Dan langsung sanksinya pun kalau sampai Anda langgar, Anda langsung diberikan di situ dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Kalau kamu nggak ngasih, saya tembak, ditembak beneran misalnya, langsung. Nah, coba kita berpindah ke yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan tuh bedanya apa? Perintah ini ditujukan ke subjek yang general. Setiap orang wajib membayar pajak. Setiap orang. Dan abstrak. Membayar pajak itu abstrak dalam arti misalnya cara pembayarannya bisa beda gitu ya. Ada orang yang bayarnya mungkin hanya dengan harus bayar langsung. Kalau dia karena masyarakatnya mungkin masih tradisional, bentuk pajaknya yang berbeda, cara bayarnya berbeda, ada yang dipotong langsung dari gajinya gitu. Ada yang di harus setor, itu kan abstrak ya, dalam arti dia tidak spesifik banget mengatakan harus seperti ini bayarnya. Tapi yang penting bayar pajak. Nah, perintah itu juga tidak situasional. Kenapa? Karena ketika undang-undang itu diterapkan, membayar pajak ya, karena berdasarkan undang-undang tentu saja, itu perintah itu berjalan terus-menerus gitu. Terus saja. Kalau bahasa Jermannya disebut Dauerhaftig gitu ya. Terus saja. Sampai undang-undang itu dicabut ya gitu kan. Artinya dia terus-menerus. Sanksinya itu bisa dikejar. Kalau Anda nggak bayar pajak itu dikejar terus dan mungkin sampai perintah itu kadaluarsa gitu ya, bayar pajaknya kadaluarsa atau ada pemutihan dan sebagainya bisa jadi ya. Pokoknya selama Anda masih utang pajak ya dikejar. Jadi sanksinya tidak langsung dalam jangka waktu dekat ditembak kayak gitu, bukan. Ini dikejar terus. Nah, yang sangat signifikan juga ada perbedaan yang kiri dan kanan tentang adanya pengakuan atau tidak ada pengakuan. Kalau kita ditodong, kita sebenarnya nggak ngakui.
Mengakui apa? Mengakui kewenangan dari si pemberi perintah, ya. Sebagai pihak yang internal, sebagai pihak dari si penerima perintah, kita nggak mengakui kewenangan dari si pemberi perintah itu. Karena dia bukan orang yang secara otoritatif atau yang punya kekuasaan yang sah gitu ya, tidak legal lah intinya. Beda dengan yang sebelah kanan kan. Kita ada pengakuan internal kita bahwa dia sebetulnya memang petugas. Dan ada, kalau yang sebelah kanan itu ada independensi eksternalnya dari si pemberi perintah. Artinya kalau dia independen, dia yakin bahwa tindakan dia itu tidak ada yang menuntutnya gitu ya, tidak ada yang mempersoalkannya, tidak ada yang keberatan. Beda dengan si perampok. Perampok itu kalau nodong kita, dia lihat-lihat dulu ada nggak orang di sekeliling dia itu yang polisi misalnya. Itu kan menunjukkan dia sebenarnya tidak independen. Ketika dia memberi perintah itu dia tidak independen. Dia harus curiga dulu sebenarnya di arah situ aman apa enggak, polisi ada apa enggak gitu. Ya itu ya. Nah, sehingga kata hard ada asalkan ya yang sebelah kanan ini kan ciri-ciri nih yang sebelah kanan itu terpenuhi, maka perintah dengan ancaman itu menunjukkan ciri yang umum tentang sistem hukum sebetulnya. Disitulah perbedaannya antara gunman situation pada perampokan yang tidak menunjukkan adanya tindakan yang legal ya, dengan yang legal itu bedanya itu sebenarnya. Kira begitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Hart, saya katakan tadi, dia berangkat dari cara berpikir Austin yang dia kritisi. Jadi John Austin itu orang Inggris juga, seorang filsuf Inggris ya, penganut positivisme. Austin ini memandang hukum itu secara sempit menurut Hart. Di luar yang dianggap hukum oleh Austin, sebetulnya ada jenis hukum lain yang kayaknya sih Austin seperti luput gitu melihatnya. Apa? Yang pertama kata Hart adalah yang disebut dengan duty imposing rules. Aturan-aturan yang menetapkan kewajiban. Jadi aturan itu bisa kita lihat ada yang mewajibkan orang atau memaksakan orang untuk berperilaku. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Dan itu tidak selalu harus ada sanksi. Beda dengan Austin. Kalau Austin itu mengatakan yang disebut hukum itu harus aturan yang memberi kewajiban plus sanksi. Jadi sanksi itu di mata Austin itu melekat di dalam kita melihat hukum. Tapi Hart melihatnya tidak. Duty imposing rules itu tidak selalu harus. Ada kadang-kadang dan sering kali cukup banyak ya. Duty imposing rules yang tidak bersanksi. Yang kita sebut dengan lex imperfecta, betul kan? Banyak sekali misalnya aturan dalam KUH Perdata itu ada anak wajib menghormati orang tua misalnya. Ada ketentuan dalam KUH Perdata. Orang tua wajib untuk menjaga anaknya. Ya, sekarang barangkali ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Kalau belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak, sebetulnya dalam KUH Perdata juga sudah ada ketentuan itu. Suami dan istri wajib saling mencintai, itu ada di KUH Perdata. Nah, itu kan duty imposing rules itu. Tidak ada sanksi gitu kalau suami istri tidak saling mencintai, sanksinya KUH Perdata tidak menyebutkan. Tapi duty imposing rules itu ada. Yang kedua, yang disebut dengan duty conferring rules atau power conferring rules. Rules yang memberi kewajiban atau kekuasaan. Ini juga tidak terpikirkan oleh Austin ketika dia mendefinisikan apa itu hukum gitu. Padahal dalam lingkup perdata misalnya, itu banyak sekali yang disebut dengan duty conferring rules. Aturan-aturan yang memberi kekuasaan kepada orang atau badan privat khususnya ya, untuk menciptakan hak tertentu, mengubah hak tertentu, atau mengakhiri hak tertentu. Contohnya, ada aturan yang memberi kekuasaan kepada
eh, seorang yang memiliki harta misalnya untuk membuat wasiat gitu ya. Ada hukum yang aturannya modelnya kayak gitu, memberi kekuasaan. Kan nggak ada persoalan dengan sanksi kan. Nah, yang ketiga kata HAT, ada jenis aturan yang merupakan standard of behavior, aturan-aturan tentang standar perilaku. Biasanya berupa asas-asas ini. Contohnya misalnya asas etikat baik. Kalau dalam jual beli Anda harus beretikat baik. Kalau dalam perjanjian kerja, seorang majikan harus menggunakan prinsip kewajaran gitu ya. Nggak boleh misalnya eh, beban pekerjaannya itu melebihi kemampuan dari si buruhnya. Itu prinsip kewajaran. Itu standard of behavior. Aturan seperti itu aturan hukum juga. Dan itu tidak terpikirkan oleh Austin ketika dia memaknai hukum. Nah, yang keempat, ada yang disebut dengan rules of procedures atau aturan dalam hukum acara. Jadi, aturan hukum acara itu tidak terpikirkan oleh Austin ya ketika dia merumuskan apa itu yang disebut dengan law. Kesimpulan kita dari pemaknaan hukum menurut Austin. L itu adalah law, W itu adalah wish gitu ya, S itu adalah sanction, E itu adalah expression of wish, G itu adalah generality. Dan plus S terakhir itu adalah the sovereign, si penguasa. Jadi si penguasa itu memaknai hukum sebagai kehendak yang disertai sanksi, kemudian diekspresikan untuk setiap orang. Kira-kira begitu ya. Itu definisi yang bisa kita tangkap dalam buku Austin. Tentu saja bukunya bukan buku di Hart ya, dia nulis buku judulnya The Province of Jurisprudence Determines. Ya. Nah, itu kita akan diskusikan kalau teman-teman ada yang bertanya tentang buku Austin. Tapi intinya buku Hart itu berangkat dari kritik dia terhadap pendapat dari Austin ini. Jadi dengan demikian, kata Hart, hukum itu sebetulnya aturan yang kompleks gitu. Jadi teman-teman kalau belajar hukum setengah-setengah sangat disayangkan ya. Ini kesempatan kita untuk diskusi gitu ya. Jadi teman-teman kalau tidak memanfaatkan ya untuk ruang diskusi sayang ya. Maksud masanya hanya 4 tahun kuliah gitu. Hukum itu kompleks itu. Sebelum kita pikirkan ada orang yang seperti Hart yang memikirkannya gitu ya. Jadi kita akan tahu bahwa akan seperti apa hukum itu nanti ya di dalam diskusi kita tentang Hart. Jadi buku Hart ini buku yang menurut saya kalau kita telaah baik-baik akan menyadarkan kita, oh kayak gitu ya hukum itu. Nah, kita akan membahas nanti bahwa nomor satu ini yang disebut dengan duty imposing rules ini menjadi titik tolak biasanya ketika kita mengatur perilaku orang. Ya, itu yang kita sebut dengan norma perilaku nanti ya di nomor satu ini. Ya, dan sebagian besar menjadi norma primer atau primary rules. Tapi tidak identik ya bahwa nomor satu ini kalau jadi primary rules, dua tiga empat jadi secondary rules, bukan itu ya. Itu nggak ada hubungannya ya. Ini perbedaan yang nanti karena kita tahu bahwa Hart ini membedakan aturan itu dalam garis besar adalah primary rules dengan secondary rules. Tapi yang ada di bab 2 di bagian tentang variety of law of rules itu tidak ada hubungannya dengan pembedaan dua kategori hukum itu, kedua kategori aturan hukum itu ya. Oke. Tadi saya sudah menyinggung bahwa ada yang disebut dengan primary rules Halo, dengan Prof. secondary rules. Ya, Maaf, Prof. Saya agak nyelak, Prof. boleh, silakan. Saya mau nanya, Prof. Itu yang dimaksud dengan tadi, sebentar, Prof. Saya lihat gambarnya dulu. Tadi saya sempat screenshot. Eh, jadi kan tadi Prof. sempat menyinggung tentang ini ya, Prof. ya. Yang ini. Yang nomor pertama itu, Prof. Tadi, aduh, maaf saya belum screenshot lagi, Prof. Boleh minta maaf, Prof. Balik ke slide sebelumnya, Ini. Prof. Yang ini, Prof. Yang pertanyaan itu, Prof. Yang mengkritik eh, Austin. Austin, Prof. Ini. Nah, iya Prof, yang duty imposing rules itu Prof. Saya mau tanya Prof, kira-kira sanksi yang dimaksud itu cuman sanksi pidana perdata atau menyakup seluruh sanksi secara sosial moral juga Prof? Eh, kalau kita lihat bahwa Hart itu lebih ke mengartikan rules di sini, itu ada legal rules, tentu saja sanksi yang diberikan oleh penguasa, begitu. Oh, Dia lebih ke jadi situ.
sosial moral tuh nggak dihitung ya Prof sama dia. Sebenarnya ketika dia bicara rules, dia bicara banyak aturan, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam bab-bab selanjutnya, dia mengartikan rules itu lebih ke legal rules sebetulnya. Sehingga ketika dia mengatakan ada loh eh, definisi sanksi yang diberikan oleh Austin ketika dia mendefinisikan hukum. Nah, berarti dia akan mengkritik Austin. Mengkritik Austin Oh, ketika Austin menjelaskan tentang hukum. Nah, ketika dia mengatakan sanction, berarti konteksnya adalah konteks sanksi hukum. Gitu. Jadi oh, empat jenis aturan yang dia maksud di sini adalah aturan hukum. Jadi hmm. tolong teman-teman kalau selanjutnya kalau kita bicara rules, ya itu sudah bicara rules secara legal rules. Jadi intinya gini, ketika dia sudah bicara rules, HUD sudah masuk ke yang warna orange ini, gitu ya, sudah ini semua Oh, dibaca jadi sebagai yang di luar itu udah nggak dihitung lagi ya Prof berarti ya. bukan tidak dihitung, tidak dibahas lagi oleh dia. Kan Oh, bukunya oke The Prof. Concept of Law. Oh iya Jadi ya buku Prof. ini Oke. adalah buku untuk hukum, bukan buku untuk orang sosiologi misalnya. Dia ngomong tentang Iya. rules dalam arti hukum aja. Gitu ya. Hmm. Oke Prof, baik Prof, terima kasih Prof. Lanjut ya. Nah, sekarang keunikan dari HUD dan menurut saya kontribusi terbesar dari HUD itu adalah ketika dia memilah ada dua kelompok aturan hukum itu, legal rules itu, yaitu yang kita sebut dengan primary rules dengan secondary rules. Jadi primary rules itu adalah aturan tentang perilaku yang mengatur perilaku kita. Misalnya kita dilarang untuk mencuri, dilarang untuk membunuh, dilarang untuk menipu. Itu kan mengatur perilaku kita. Dengan kata lain, kalau kita ringkas ya jangan mencuri, jangan menipu, gitu kan. Dan disertai sanksi, biasanya disertai sanksi ya. Walaupun tadi ada excuse juga dalam konteks-konteks tertentu, sanksinya tidak dilekatkan. Jadi duty imposing rules itu sebagian besar akan menghuni di wilayah primary rules itu. Itu diakui. Dan Austin ya itu hanya memandang rules itu ya primary rules gitu ya. Nah, Hart ini mengatakan kalau Anda ingin belajar hukum yang benar, sebagian besar itu kita harus memusatkan perhatian kita justru pada aturan tentang aturan. Aturan tentang primary rules itu. Aturan tentang aturan perilaku. Nah, dia kelompokkanlah kemudian aturan tentang aturan perilaku itu atau aturan tentang aturan primer itu. Aturan perilaku itu identik dengan aturan primer ya. Dengan tiga kelompok ini, terdiri dari tiga. Pertama, dia menyebutnya rule of recognition. Lalu ada rule of adjudication, ada rule of change. Tiga jenis secondary rules atau aturan sekunder. Ada aturan tentang aturan sekunder? Mungkin teman-teman nanya ya. Kan aturan tentang aturan primer ada. Kalau aturan tentang aturan sekunder ada. Ada juga, tetapi tetap saja disebut oleh HUD sebagai secondary rules. Maksudnya gitu ya. Aturan yang sekunder. Karena kacamatanya berangkat dari kebutuhan kita untuk menjelaskan yang primer itu. Nah, dengan adanya tiga aturan sekunder ini, aturan hukum itu akan menjadi stabil. Dia adaptif dalam arti dia fleksibel mengikuti perkembangan dan dia bisa berlaku efektif. Jadi, fungsinya menjaga itu stabilitas, kemudian kemampuan dia untuk fleksibilitas dan efektivitas sebetulnya ya. Tiga itu. Nah, bisa nggak kita mengkritik ya, setelah kita belajar banyak buku teori hukum, sebenarnya tiga jenis secondary rules ini bisa kita tambah gitu ya. Misalnya aturan definisi, itu nggak masuk kan di sini. Aturan penilaian atau yang disebutnya standard of behavior yang dia sudah sebut sebenarnya tadi di dalam di bab 2 buku dia itu nggak nggak sepenuhnya bisa kita masukkan ke dalam salah satu dari tiga secondary rules ini.
Mungkin pertanyaan teman-teman, norma sanksi itu mau ditaruh di mana? HAT cenderung untuk memasukkannya ke kelompok primary rules justru. Padahal dalam banyak buku teori hukum, rule of sanction itu adalah secondary rules. Mengapa? Karena memang eh, beberapa buku mengatakan primary rules itu pokoknya duty imposing rules itu kita masukkan aja sebagai primary rules. Sementara sanksi yang melekat itu adalah konsekuensi dari Anda melanggar primary rules, gitu kan. Misalnya mencuri, mencuri itu kan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan bags, ya, sebagian atau seluruhnya ya, untuk dimiliki secara melawan hukum itu disebut sebagai mencuri kan. Sanksinya kan kalau terpenuhi semua unsur itu baru muncul. Kalau Anda satu saja Anda tidak terpenuhi unsurnya, misalnya unsur melawan hukumnya nggak ada, ya sanksinya nggak muncul. Berarti kan dia melekat ke primary rules. Kalau dia melekat ke primary rules kan berarti dia harusnya ada di bagian secondary rule, gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, ini hanya soal cara kita untuk memilah saja ya, memilah dari satu aturan gitu. Nah, saya pikir yang paling penting itu adalah kita membahas mengenai rule of recognition itu apa. Ini penting. Mengapa? Karena dari sini kita akan tahu apa bedanya mungkin dia dengan ground norm dan sebagainya. Jadi rule of recognition itu adalah aturan untuk mengenali. Makanya dikatakan dikenali tadi ya. How to recognize. Bagaimana kita mengenali? Mengenali apa? Mengenali ini hukum atau bukan hukum. Mengenali keabsahan dari sumber hukum itu apa. Misalnya, ada contoh. Seorang pria itu boleh punya berapa istri misalnya. Ada banyak pendapat. Ada yang bilang satu saja. Yang lain bilang boleh lebih dari satu. Nah, kita pasti akan bertanya orang hukum itu. Yang berpendapat hanya satu itu sumbernya apa? Yang berpendapat lebih dari satu sumbernya apa? Dari situ akan kita tahu, oh, yang satu misalnya, karena ini masyarakat kuno ya, itu dari sabda raja misalnya, dari prasasti, dari kitab suci kalau dia sudah menganut agama tertentu, mungkin dari kitab suci, atau dari kebiasaan dan sebagainya. Semua bisa diklaim sebagai sumber hukum. Nah, kita akan mengatakan bahwa jika ketemu sumber hukumnya, berarti kita sudah ketemu rule of recognition-nya. Kan orang hukum itu rata-rata kan mulai dari situ kan. Kalau terjadi case apa saja, yang dia cari adalah dasar hukumnya gitu. Dasar hukumnya itu akan dia persoalkan keabsahannya. Jadi rule of cognition itu penting. Karena dialah yang memastikan aturan itu memang sah untuk dijadikan sumber hukum. Kira-kira begitu. Tidak selalu harus tertulis ya, yang disebut dengan rule of recognition itu. Tadi saya mengatakan kebiasaan. Di dalam masyarakat yang sangat tradisional, dia nggak menulis kan. Kebiasaan yang muncul dalam tradisi, yang diikuti dalam presidennya, bisa jadi. Tapi karena kita tahu semua orang berpegang, baik aparat penegak hukumnya maupun masyarakatnya berpegang pada satu kesepakatan bersama, bahwa yang sah itu adalah ini, nah, itu akhirnya hukumnya menjadi stabil gitu, karena punya pegangan yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa rule of recognition itu adalah fondasi dari sistem hukum. Dia menjadi fondasi. Kita yang sekarang belajar ilmu hukum, itu kemudian mengenalkan jenis-jenis sumber formal hukum. Undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya. Itu sebetulnya kita belajar rule of recognition. Tentu saja, undang-undang misalnya, itu kan lebih luas gitu. Seringkali kita mengatakan rule of recognition-nya konstitusi. Bisa jadi, ya. Jadi lebih 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 spesifik lagi ya, menyebut sumber hukumnya gitu. Mengapa? Karena konstitusi itu menjadi fondasi dari sistem hukum di satu negara yang
terorganisasi dengan baik kan, biasanya begitu. Oke, itu ya. Jadi teman-teman bisa mengenali ya, itu yang disebut dengan role recognition. Contohnya ini ya, teman-teman yang sering ikut kuliah saya tuh sering saya gambarkan ini kan. Ini ada asas-asas, ada undang-undang, traktat, seringkali begitu ya. Makin lama makin banyak sebetulnya ini sumber-sumber hukum itu. Dulu kita hanya kenal undang-undang, kebiasaan, perjanjian keperdataan, traktat misalnya ya. Doktrin itu dianggap sebagai sumber formal hukum atau sumber hukum dalam arti formal ya. Itu kita bisa katakan itulah sebetulnya rule of cognition itu ya. Nah, undang-undangnya sendiri bisa terpecah-pecah lagi, terpilah-pilah lagi ya gitu. Tentu saja dalam undang-undang itu kalau kita artikan secara material kan undang-undang itu mencakup semua peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku umum dan ya mengikat publik maksudnya ya. Yang kita sebut peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi kata undang-undang itu sebetulnya bisa kita artikan secara formal hanya undang-undang yang nomenklaturnya undang-undang atau semua peraturan perundang-undangan itu bisa kita sebut sebagai undang-undang. Konstitusi bisa disebut sebagai undang-undang juga, tapi dalam arti material gitu. Jadi dengan sumber hukum ini dia akan mewajibkannya kepada setiap orang untuk menaatinya gitu. Ya. Pertanyaan yang menarik adalah misalnya kalau kita mengatakan dalam undang-undang itu kan ada konstitusi, biasanya di berbagai negara yang paling tinggi ya. Lalu ada nggak ya aturan yang lebih tinggi dari konstitusi gitu ya? Nah, kalau kita pakai teori Hart, harusnya ada. Apa itu? Aturan yang mewajibkan orang menaati konstitusi. Taatilah konstitusi, gitu kan? Sebagai aturan rekognisinya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa konstitusi itu juga sumber hukum yang harus ditaati. Nah, kita akan tahu bahwa dalam teori Hans Kelsen, itu ada ya aturan yang lebih tinggi dari konstitusi yang kita sebut Gronorem, betul kan? Kita teman-teman pasti tahu, pernah dengar ya istilah Gronorem itu. Ya itulah aturan yang sebetulnya mewajibkan orang menaati konstitusi, posisinya lebih tinggi. Nah, nanti kita tahu kalau terjadi case itu ada putusan ya, putusan itu eh, seringkali juga berangkat dari teks hukum yang bersifat terbuka kan. Mungkin dia menafsirkan sumber-sumber hukum tadi. Nah, dalam hari ini hakim harus punya ruang diskresi terhadap penafsiran dia terhadap teks hukum itu, gitu, teks undang-undang itu. Nah, dengan demikian hukum itu kata Hart itu perlu ada finalitas dan infabilitas, tetapi juga perlu fleksibilitas. Nah, kita lihat di sinilah kita bisa mengatakan Hart walaupun seorang positivis, tapi dia soft positivis. Mengapa? Karena dia tidak kaku dalam melihat hukum. Hukum itu adalah teks terbuka, open texture. Ketika terjadi kasus, maka kita menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskan kasus itu. Putusan hakim itu harus sampai pada putusan final. Jadi ada finalitas. Dan harus kita hormati. Makanya ada asas res judicata pro veritate habetur. Teman-teman tahu ya, putusan hakim harus dianggap benar. Itu menunjukkan hukum itu harus ada infabilitasnya. Harus dihormati karena dia menjamin ada stabilitas dalam hukum itu. Gitu. Jadi finalitas dan infabilitas itu, final dan dihormati itu menunjukkan bahwa hukum itu menjadi stabil gitu. Tidak ke kanan, ke kiri, gitu, zigzag gitu. Tetapi hukum tidak boleh juga sampai mematikan diskresi hakim gitu. Hakim harus memiliki diskresi. Diskresi untuk apa? Untuk melakukan penafsiran. Terutama untuk kasus-kasus yang kompleks yang disebut dengan penumbral case. Kasus-kasus yang kompleks gitu. Kalau kasusnya kompleks kan kita nggak bisa memprediksi ya. Ini kira-kira hakim akan memutuskan seperti apa gitu.
Nah, persoalan tentang bagaimana hakim harus mengkombinasikan antara keperluan untuk membuat hukum lebih stabil, yang pasti, dan lebih fleksibel, itu hakim harus, menurut Hart, itu harus tahu bahwa dalam undang-undang itu ada tujuan-tujuan yang diamanatkan oleh pembentuk undang-undang. Ada tujuan berhukumnya harus diperhatikan. Jadi kita jangan kaku juga. Nah, contoh yang ini di buku yang berbeda sebenarnya ya. Hart itu menjelaskan tentang bagaimana hukum pidana itu seharusnya mengatur ya. Kita kenal ada yang namanya harm principle. Jadi principle of harm atau harm principle. Maksudnya Hart mengatakan walaupun penguasa itu dapat membuat undang-undang dan undang-undang itu mengandung sanksi, tolong penguasa itu jangan terlalu semangat untuk menghukum orang gitu, mengkriminalisasi orang. Sebab bisa jadi ada perilaku-perilaku tertentu yang sebenarnya tidak merugikan orang banyak gitu. Dia hanya merugikan dirinya sendiri kalaupun ada kerugian itu. Contoh, Hart itu mengatakan misalnya homoseksualitas misalnya ya, atau apa konsumsi narkoba misalnya. Kan kita tahu ada beberapa negara yang membebaskan ya, yang membolehkan narkotika dikonsumsi misalnya. Di Amerika sekarang narkotika kan ganja misalnya itu bisa dikonsumsi secara bebas. Perkawinan sesama jenis di beberapa negara bagian itu sudah membolehkan. Mengapa? Ya karena sesuai dengan pikiran Hart itu dengan HAM prinsipal itu sebetulnya eh, sanksi itu tidak layak untuk diberikan ke mereka karena mereka tidak merugikan orang lain menurut dia begitu ya. Nah, ini tentu saja ada diskusi nanti dengan tokoh yang lain, dengan misalnya dengan Lord Devlin gitu yang mengatakan bahwa oh, nggak begitu dong. Eh, kalau masyarakatnya gaduh gimana? Masyarakatnya merasa bahwa itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat gimana? Ya, itu perdebatan ya. Jadi kita akan tahu bahwa Hart ini cenderung juga sama ya dengan pemikir-pemikir kaum liberal gitu, memandang bahwa hak individu itu penting untuk dihormati. Ya. Ini ada sedikit ya penjelasan tentang bagaimana kaitannya ketika kita membahas mengenai hukum pidana misalnya. Nah, kita masuk kembali ke role of cognition. Sayangnya di dalam buku ini Hart tidak banyak memberi contoh ya. Atau bahkan barangkali kita sulit menemukan contoh perumusan role of cognition itu apa ya. Di buku Brookings, Refleksi tentang Hukum, ada contohnya. Teman-teman tahu ada buku Brookings yang sudah diterjemahkan. J.J.H. Brookings itu buku yang ditulis orang Belanda ya, namanya Brookings. Nah, di situ dia mengatakan contoh dari role of cognition itu adalah seperti yang saya kasih warna merah itu ya. Undang-undang hanya mengikat untuk peristiwa-peristiwa yang akan datang, jadi prospektif, dan tidak mempunyai daya berlaku surut, tidak retroaktif. Nah, kalau ada perumusan kayak gitu, kata Brookings ya, itu contoh kalau Hart dalam konsep Hart itu role of cognition gitu. Ya. Nah, kalau saya melihat ini, menduga bahwa jangan-jangan nggak kayak gitu Hart maksudnya gitu. Karena kalau seperti ini berarti standard of behavior masuk. Misalnya yang kita kenal dengan rigor remedies, misalnya lex specialis derogat legi generali, lex superior derogat legi inferiori, atau res judicata pro veritate habetur, pacta sunt servanda, misalnya. Itu semua bisa masuk akhirnya. Jadi role of recognition kan. Apakah benar begitu? Itu tidak ada penjelasan yang clear banget gitu. Tetapi kita mengatakan legal remedies yang merupakan prinsip-prinsip untuk menyelesaikan apabila aturan itu konflik satu sama lain, itu boleh jadi juga bisa kita tafsirkan sebagai sebuah aturan untuk mengatakan mana sumber hukum yang sah gitu. Misalnya antara putusan hakim dengan undang-undang. Kalau bentrok, mana yang lebih sah? Kalau itu yang dimaknai masuk akal juga gitu ya. Bahwa itu role of cognition juga. Jadi ini satu isu yang menarik ya. Apa itu role recognition itu? Apakah standard of behavior itu masuk atau
Harus sumber hukum saja gitu ya, sampai ke sumber hukum saja. Nah, lalu yang disebut dengan sistem hukum itu apa sebetulnya? Kata Hart, sistem hukum itu harus dua-duanya. Kombinasi atau yang menggabungkan antara primary rules dengan secondary rules. Dua-duanya, jangan hanya gaya Austin, hanya primary rules, nggak bisa. Harus dua-duanya. Dua-duanya digabung. Ya. Jadi karena kalau kita satukan keduanya, itulah esensi dari hukum itu. Itu. Ya. Meskipun kalau kita nyebut hukum, kadang-kadang kita sangat spesifik. Oh, itu maksudnya primary rules. Atau kita masukkan secondary rules gitu ya. Orang biasanya nyebut primary rules saja hukum gitu. Padahal kita tahu kalau kita belajar ilmu hukum, secondary rules itu paling penting itu. Kalian menghabiskan waktu 4 tahun di S1 hukum itu belajar secondary rules sebetulnya. Setiap orang, kita bahas apa itu orang, kan gitu. Seperti itu yang kita bahas. Subjek hukum, kecakapan hukum, gitu kan. Itu kan sebenarnya bicara tentang konsep-konsep ada di secondary. Nah, Hart menekankan bahwa keabsahan hukum tak bergantung moral. Nah, ini menandakan dia seorang positivis. Walaupun dia tahu bahwa moral itu penting sebetulnya untuk menentukan legitimasi biasanya. Karena kalau ada aspek moral, hukum menjadi lebih legitimate, kan begitu kan? Orang bisa lebih menerima dan bisa lebih efektif kalau moral itu sekaligus melekat di dalam hukum. Tetapi sekali lagi dia mengatakan, keabsahan hukum jangan dikait-kaitkan dengan moral. Sebab hukum itu tetap sah sebagai hukum, sekalipun dia mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Gitu ya, tidak memberi keadilan dan sebagainya. Gitu. Oleh sebab itu, gimana kita ya untuk membuat hukum itu selalu efektif? Ya udah, serahkan kepada komunitas hukum itu untuk secara reguler gitu ya, mendiskusikan hukum yang Anda anut di negara Anda. Supaya rule of recognition Anda, sumber hukum Anda itu terus dinamis gitu, mengikuti perkembangan. Jadi dia menyerahkan kepada komunitas hukum dan praktek hukum. Komunitas hukum itu akan mempengaruhi praktek hukum tentu saja ya, karena aparat-aparat penegak hukum itu kemudian akan uh, menerapkannya di dalam kehidupan mereka dalam berhukum, itu akan menjadi terus menerus itu membuat rule of cognition itu menjadi up to date gitu, kira-kira. Nah, pertanyaan kita, jika hukum itu tidak identik dengan moral dan hukum keabsahannya tidak bergantung pada moral, ada nggak ya kebenaran-kebenaran yang tidak bisa kita bantah? Dia merupakan aksioma. Dan dengan sendiri kita terima itu juga sebagai cerminan moralitas juga kita sebenarnya. Bagi seorang penganut aliran hukum kodrat misalnya. Dengan kata lain, hukum itu ada nggak memuat konten minimal dari hukum kodrat? Biasanya kalau kita nyebut hukum kodrat, pikiran kita pasti moral melekat di dalamnya. Hart mengakui ternyata ada yang disebut dengan hukum kodrat yang minimal itu. Ya, itu yang disebut dengan truism. Truism, dari kata true ya, truism. Mengapa truism ini penting? Sebab prinsip-prinsip umum yang berlaku general itu juga kadang-kadang lahir dari fakta-fakta sosial. Jadi masyarakat itu kalau sudah berasosiasi ya, membuat organisasi kemasyarakatan gitu ya, kita hidup kan berorganisasi sebetulnya dalam masyarakat itu. Kita pasti punya dong perilaku-perilaku yang kemudian kita anggap harus kita terus jaga standarnya gitu. Ada standar-standar yang kita anggap ini baik, ini nggak baik. Gitu. Dan itu akhirnya menjadi manifestasi kita dalam berhukum juga. Jadi yang disebut dengan truism itu tidak lahir dari agama, tidak lahir dari ajaran moral sebetulnya kata-kata Han. Tapi terlebih-lebih karena lahirnya dari fakta-fakta konkret yang empiris yang muncul di dalam kehidupan sehari-hari gitu.
yang kita jaga terus-menerus sebagai standar moral, dalam tanda petik ya, standar moral, tapi sebetulnya dia tidak menggunakan kata moral ya, tapi menjadi standar berperilaku begitu. Ada 3 proposisi yang dianggap oleh Hart itu penting untuk memunculkan truism itu. Pertama, proposisi ya. Proposisi itu kayak tesis gitu ya. Tesis dari dia yang pertama. Mengingat hukum merupakan mekanisme untuk mengatur perilaku individu dalam suatu kelompok sosial, maka hukum harus memiliki muatan dasar dan minimal tertentu agar kelompok sosial itu dapat bertahan hidup gitu. Bayangkan kalau kita berperilaku tapi kita bingung mana yang benar, mana yang diterima dan tidak diterima oleh masyarakat, kan susah. Minimal kita yakin kalau kita ngelakuin ini diterima gitu. Kan gitu. Harus ada mekanisme itu. Yang kedua, agar suatu kelompok masyarakat dapat bertahan hidup, kelangsungan hidup dan eksistensi dari sedikitnya beberapa anggotanya harus juga dipastikan. Jadi, dengan adanya penerimaan terhadap standar itu, kita bisa menjaga kelangsungan hidup dari kelompok tersebut. Jadi, dia bisa survive. Kenapa? Karena dia tidak membuat perilaku yang antisosial, kan gitu. Anda bisa tetap hidup di kampung Anda, rumah Anda tidak dilempari orang, misalnya gitu ya, karena Anda dianggap perilaku Anda normal gitu ya. Tidak nyakitin orang, gitu-gitu, standar kayak gitu. Yang ketiga, konten yang memastikan kelangsungan hidup tersebut bermuatan minimal hukum kodrat, jadi harus ada. Nah, 3 proposisinya kan bertahap ini ya, 1, kemudian masuk kedua, masuk ketiga. Ujung-ujungnya, itulah yang disebut dengan minimal konten itu, of natural law. Jadi kita lihat walaupun dia seorang legal positivist yang soft, di dalam bab 9 bukunya, Hart menyebut ada minimum content of natural law. Jadi menarik ya, seorang positivis tapi ngomong tentang natural law ya. Apa yang disebut dengan kebenaran itu? Yang 5 itu. Jadi yang disebut dengan truism itu ada 5. Pertama, kita harus menerima kebenaran yang tidak bisa dibantah bahwa manusia itu makhluk yang sangat rentan. Kita tidak terbuat dari baja, kita terbuat dari daging gitu yang gampang terluka gitu. Itu satu kebenaran kan? Sehingga standar perilaku kita harus berangkat dari kebenaran itu. Oleh sebab itu tidak boleh ada legal rules yang mentoleransi kekerasan secara bebas. Nggak boleh. Membunuh nggak boleh. Menganiaya orang nggak boleh. Itu konsekuensinya. Yang kedua, truism apa? Manusia itu setara, lahir setara. Tidak berbeda. Karena itu, tidak boleh ada aturan yang mentoleransi diskriminasi. Yang ketiga, setiap orang manusia itu punya keinginan untuk menolong orang lain. Altruisme. Tapi kita nggak punya kemampuan seperti malaikat gitu ya. Setiap manusia itu punya keterbatasan. Oleh sebab itu, hukum harus mengatur pola-pola altruisme itu. Misalnya kita kenal ada BPJS kan gitu kan. Siapa yang bayar, siapa yang mensubsidi dan sebagainya itu harus diatur. Aturan-aturan seperti itu adalah altruism. Negara tugasnya mengorganisasi itu sebenarnya. Tidak boleh ada negara yang membiarkan siapa yang menolong siapa itu secara bebas gitu. Kalau begitu orang hanya menolong keluarganya sendiri, nggak bisa. Dalam sistem masyarakat yang majemuk, tolong-menolong itu perlu diberikan lintas kepentingan-kepentingan yang sifatnya primordial gitu ya. Yang keempat adalah satu tourism, sumber daya itu terbatas. Negara kita punya banyak sumber daya, tapi bakal habis juga kan. Lingkungan ini bisa rusak juga kan. Kalau perlu harus ada sistem kepemilikan yang menjaga itu. Ya, Anda boleh punya hak milik, tapi misalnya diatur. Hak milik itu berapa batasannya itu harusnya diatur. Dulu malah ada larangan kan untuk kepemilikan tanah misalnya di luar
domisili ya di kabupaten tertentu misalnya itu ya. Sekarang mungkin sudah mulai lebih longgar, tapi tetap sistem kepemilikan diatur. Misalnya Anda punya kemampuan untuk membuat hak cipta ya, karya cipta. Hak cipta itu dibatasi berapa lama masanya. Itu kan menunjukkan sistem kepemilikan diatur. Nah, yang terakhir adalah pemahaman dan kekuatan kemauan yang terbatas. Semua orang itu harusnya paham bahwa Anda boleh punya obsesi tertentu gitu ya, tapi harus dibatasi. Tidak boleh sampai eh, Anda menjadi sangat pengen segalanya gitu. Nah, itu ada sanksi-sanksi kalau Anda melakukan melebihi kewajaran tertentu. Eh, Prof, izin bertanya. Lima, ya, ya silakan. Untuk Hart itu dia kan seorang positivisme ya, Prof. Berarti bukannya seharusnya dia itu merasa bahwa suatu hukum itu sudah benar asalkan dia itu sesuai dengan prosedural. Dan dia juga dimana kalau positivisme itu mereka hanya mementingkan luarnya aja dan nggak perlu mementingkan dalamnya. Tapi ketika suatu hukum itu melanggar truism, tapi dia itu sudah sesuai secara prosedural, apakah itu tetap benar, Prof? Tetap benar. Tetapi paling tidak dia tidak memuat minimum hukum kodratnya. Jadi Anda kalau ingin mengkritik hukum seperti itu, kata Hart, bisa menggunakan truism ini. Tapi ini kan lebih ke konten. Jadi minimum konten. Kan betul bahwa kalau Anda seorang positivis, Anda sebetulnya menganggap tidak perlu membahas konten, gitu kan? Isi. Yang penting itu formatnya. Tapi Hart memasukkan adalah yang minimal harus ada gitu. Itu maksud dia. Sehingga dia tidak seorang yang sangat ekstrim dalam positivisnya. Dia seorang yang moderat. Dia seorang positivis yang moderat. Positivis yang moderat maka disebut soft positivis. Seorang positivis yang moderat. Ya, dia masih positivis karena tadi memisahkan hukum dengan moral. Artinya kalaupun ada penguasa yang tidak mau mengikuti ini, membuat aturan yang membolehkan kekerasan misalnya, ya, tetap jadi hukum juga aturan itu. Tetap sah sebagai hukum. Tapi dilihat dari minimum kontennya, dia sebenarnya melanggar kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat ada gitu. Nah, tinggal kita tunjukkan aja nanti seberapa efektif aturan itu. Jadi aturan yang tidak sesuai dengan truism, dia mungkin saja efektif, tapi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Begitu rezimnya runtuh, misalnya tumbang, Hitler misalnya. Hitler itu kan membuat aturan, kamu lihat aja. Membunuh dan sebagainya, di kamar gas orang kayak gitu kan. Dia bertentangan dengan truism ini kan. Dia diikuti, tapi kan diikutinya tuh karena apa? Karena ketakutan juga dari orang pelaku-pelakunya terhadap ancaman kan. Kalau nggak melakukan itu ya dia dianggap bertentangan dengan rezim yang berkuasa. Tapi biasanya itu nggak lama. Artinya pada titik tertentu rezim itu akan kolaps. Ketika kolaps, orang akan kembali untuk mengakui bahwa mengembalikan lah kayak gitu. Kayak kita lah Orde Baru misalnya runtuh, kemudian kita mengubah Undang-Undang Dasar kan, memasukkan pasal-pasal mengenai hak asasi kan. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar kita kan muncul setelah reformasi. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu. Apakah sebelumnya tidak diikuti hak asasi? Ada. Tetapi tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum tertulis tertinggi gitu ya. Tuh. Menjawab ya kira-kira ya. Menjawab, Prof, apakah itu berarti kita pakai rule of change itu? Rule of change-nya aturan yang mengubah ya, aturan tentang bagaimana mengubah. Betul ya? Tadi kita kan membahasnya baru satu tadi ya, ada rule of recognition, kemudian ada rule of recognition yang kita baru bahas ya. Saya memang lebih ke situ, betul. Kita ubah nanti. Nah, untuk mengubahnya itu harus ada rule of change ya. Bagaimana cara mengubahnya ya? Harus ada, karena kalau enggak, kita nggak bisa ngubah. Jadi kalau hanya ada rule of recognition, tapi tidak ada rule of change, nggak bisa juga ngubahnya. Makanya harus ada secondary rules yang kedua. Rule of change. Rule of change itu adalah aturan untuk mengubah, untuk
menambah, mencabut, kayak gitulah. Tapi change intinya. Karena bagaimanapun juga rezim berubah, masyarakat berubah, kondisi berubah, tuntutan masyarakat berubah. Maka harus ada aturan bagaimana cara ngubahnya. Misalnya, ajukan ke Mahkamah Konstitusi, lakukan review, itu kan rule of change sebetulnya, ngatur. Tapi ada yang disebut rule of adjudication, bagaimana cara menegakkannya. Rule of adjudication itu adalah kewenangan. Kepada siapa kewenangan itu diberikan? Oh, ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kita beri kewenangan. Kewenangan untuk apa? Untuk mengatakan norma ini tidak mengikat. Dia melakukan negatif, ya, secara negatif legislation gitu. Itu kewenangan yang kita berikan. Polisi itu bisa menegakkan karena kita kasih kewenangan. Jaksa punya kewenangan, hakim punya kewenangan, kan gitu. Nah, berarti norma kewenangan atau kalau HAT nyebutnya aturannya, rules ya. Dia tidak menyebut norm ya. Dia menyatakan rules. Rules tentang rule of change itu dan rule of adjudication dan rule of recognition itu tiga-tiganya harus ada. Supaya hukum itu menjadi stabil, dia menjadi up to date gitu ya, fleksibel gitu. Seperti itu dan efektif sekaligus. Itu maksudnya. Oke. Nah, yang kalau teman-teman yang sempat belajar teori Grunorum dari Hal Kelsen, sebenarnya ada bedanya antara rule of recognition dengan Grunorum. Mengapa saya menyebut ada ultimate rule of recognition? Sebab semua rule of recognition itu ujung-ujungnya sebetulnya menjadi penentu ya. Penentu bahwa ini sah atau tidak sah sebagai hukum. Makanya ada yang disebut dengan ultimate rule of recognition. Cuma ada bedanya antara ultimate rule of recognition versi Hart dengan Grunorum versi Kelsen gitu. Apa bedanya? Yang pertama, kalau rule of recognition itu tidak harus ada paksaan. Dalam arti tidak harus ada sanksi yang melekat. Ya, gitu. Kalau Grunorum itu basisnya ada paksaan. Ya, ada paksaan. Karena perintah penguasa gitu ya. Perintah penguasa yang bersanksi sebetulnya. Gitu. Lalu keberadaannya dari fakta sosial. Kalau dalam Grunorum keberadaannya dipersangkakan ada. Juristic consciousness. Bukan dari fakta sosial, tapi dari persangkaan. Dipersangkakan ada. Dia berlaku secara prapositif gitu ya. Lalu yang ketiga, fungsinya kalau dalam rule of recognition untuk mengidentifikasi aturan. Sementara dalam Grunorum fungsinya untuk mengesahkan konstitusi. Taatilah konstitusi. Itu Grunorum. Kalau Anda tidak taati konstitusi, ada sanksinya pasti. Ya, yang diberikan. Kemudian, ada sejumlah tolak ukur validitas kalau dalam rule of recognition. Sementara kalau dalam Grunorum hanya ada satu validitas. Validitas tertingginya hanya Grunorum aja. Kalau dalam rule recognition tidak hanya satu ya, ada beberapa rule recognition tidak hanya satu, ada banyak sama sumber hukum tadi, ada banyak kan sumber hukum itu. Kemudian ia memberi keabsahan aturan yang mengenali aturan primer dan sekunder, itu rule recognition. Kalau dalam Grunorum dia memberi keabsahan pada susunan norma yang hierarkis itu, sekaligus sumber bagi semua norma. Nah, dalam rule recognition dia menyediakan kesatuan bagi sistem hukum, dia fondasi dari sistem hukum. Sementara kalau dalam Grunorum dia menyediakan landasan keilmuan hukum. Tidak boleh ada kontradiksi. Makna-makna dalam hukum itu ke dalam Grunorum karena dia turun dari atas kan. Dia seperti capstock. Capstock itu kalau teman-teman menggantungin baju kan capstock itu. Jadi menggantunginnya ke atas gitu ya. Norma yang lebih rendah menggantung ke norma yang lebih tinggi, begitu seterusnya kan. Dan tidak boleh ada karena kontradiksi berarti dia tidak ngegantung dong. Gitu. Coba dalam Grunorum itu pandangannya sebetulnya ngelihat dari atas ke bawah. Tapi kalau dalam rule of recognition kita ngelihatnya dari bawah ke atas sebetulnya. Lalu dalam rule of recognition keabsahannya sendiri tak dapat ditunjukkan. Dia tidak menunjukkan keabsahannya sendiri gitu. Tapi kalau dalam Grunorum keabsahan sendiri dipersangkakan sudah ada tadi. Dan terakhir, dalam rule of recognition tidak ada hubungan yang diperlukan antara validitas dengan keberlakuan suatu aturan. Ya. Sementara dalam Grunorum pilihannya
tidak arbiter dan bergantung pada prinsip keberlakuannya sendiri. Oke, itu mungkin kita bisa lebih panjang nanti menjelaskan itu ya, perbedaan antara rural cognition versi Hart dengan Kelsen. Tapi itu tambahan saja, di dalam buku beliau tidak ada ya. Dia tidak mengkritik Kelsen tapi lebih ke Austin gitu. Nah, ini ada dua slide terakhir ya. Hukum itu sebagai sarana kritik sosial. Jadi ditambahkan oleh Hart bahwa hukum itu punya fungsi lain, yaitu kita bisa menjadikan hukum untuk melakukan kritik sosial, gitu. Jadi ada peran untuk mewujudkan keadilan, gitu ya. Walaupun tidak ada kata-kata social engineering dipakai, tapi kritik sosial itu menunjukkan kita bisa tidak puas dengan hukum, tidak puas dengan kondisi sosial, kita bisa gunakan hukum untuk mengubah itu, ya. Jadi ini didekatkan kan? Dia tidak berada di belakang kenyataan sebetulnya. Kadang-kadang hukum itu bisa di depan kenyataan, kata kata Hart. Oke, kita lanjut. Ini di dalam bab ini dia membahas mengenai perbedaan kewajiban moral dan kewajiban hukum ya. Jadi kewajiban moral itu biasanya kita nyebutnya being obliged to, kewajiban moral ya. Biasanya ada karena ada ancaman paksaan dari eksternal gitu ya. Tapi kalau having obligation itu kewajiban hukum ya. Ya biasanya kita akui karena ada otoritas-otoritas formal gitu yang biasanya kita pengen yang disebut hukum itu ya having obligation gitu ya. Tapi lebih efektif kalau kita sekaligus menjadi being obliged to. Nah, kalau teman-teman nanti kalau ada waktu kita bisa bahas teori Immanuel Kant yang tentang imperatif kategoris ya. Dia mengatakan bahwa Anda kalau berhukum juga sama, yaitu jangan hanya having obligation, kalau perlu being obliged to juga gitu ya. Kenapa Anda harus antri? Bukan karena ada aturan antri, tapi Anda merasa ya sudah kewajiban moral saya lah untuk antri gitu. Sampai begitu ya. Itu penting sebenarnya dalam hukum, sehingga menjadi efektif hukum itu kalau Anda tidak hanya berhukum karena semata-mata aturan, tapi juga karena ada moral obligation menaati aturan. Hart menyinggung di situ, makanya dia soft positivis sebetulnya. Anda kalau mengatakan dia positivis tapi sedikit cenderung ke naturalis boleh aja ya, karena dia tadi moderat tadi. Terakhir, di dalam buku Austin, kalau teman-teman tahu ya, dia mengatakan hukum internasional itu bukan hukum yang sebenarnya. Mengapa? Karena tidak ada penguasa di dalam hukum internasional kan? Coba aja lihat, walaupun ada resolusi PBB sebanyak apapun, misalnya negara seperti Amerika, Israel itu mengabaikan, nggak ada yang berani menindak kan? Seperti diam aja gitu. Dia tidak peduli. Itu kan menunjukkan hukum internasional seperti mandul gitu ya, mandek. Tetapi kata Hart, enggak. Hukum internasional itu walaupun tidak punya otoritas seperti halnya di hukum nasional, hukum lokal, tapi dia tetap valid. Sekali lagi, kenapa valid? Karena ada mendapat pengakuan dan praktek faktanya diterima ya secara luas oleh negara-negara yang memandang hukum internasional itu memang penting gitu untuk mengatur interaksi di antara mereka. Kira-kira itu ya teori dari Hart ya secara umum. Ada kritik-kritik tentu saja terhadap Hart dari Dworkin misalnya menganggap bahwa teori Hart itu terlalu fokus pada aturan, padahal kasus-kasus itu kompleks. Hakim kadang-kadang nggak ngelihat hanya aturan, hakim kadang-kadang pakai moral ketika ngadili gitu, pakai asas-asas hukum gitu. Fuller juga begitu ya mengkritik Hart itu menganggap Hart itu terlalu ngelihat bentuk hukum gitu, ya, tapi tidak melihat ketujuan hukum dan syarat-syarat yang perlu gitu. Kita tahu bahwa Fuller nanti menyebut tentang 8 prinsip legalitas ya. Di kuliah kita sudah pelajari yang tentang inner morality of law. Itu kan sama sekali nggak disinggung. Tapi sebenarnya inner morality itu bisa kita kembangkan dari 5 prinsip ya, truism itu ya. Tapi Hart kan nggak mengembangkan itu. Beda dengan seorang uh, penganut aliran hukum kodrat seperti Fuller. Joseph Rush, Anda tahu juga seorang pengkritik Hart ya, menganggap Hart itu terlalu normatif gitu. Seolah-olah kewenangan itu harus dari penguasa gitu. Padahal kewenangan juga punya alasan-alasan yang normatif gitu.
ya. Banyak penguasa-penguasa yang informal juga kan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Itu kira-kira kritik dari beberapa filsuf ya belakangan ya terhadap hal. Saya kira itu kalau ada tanya jawab silakan kita buka sesi tanya jawab. Ya. Terima Waktunya kasih Prof atas penjelasannya ya Prof. Selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam sesi pertanyaan. Jika teman-teman ingin bertanya bisa melalui checkbox ataupun langsung on mic juga boleh. Nanti jika yang ingin bertanya melalui on mic bisa raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Di checkbox itu tadi ada Jamal. Jamal ingin bertanya ya? Ya, Jamal. Ya. ya, kalau diizinkan. Oh, ini Pak Jamal, Dr. Iya. Jamal ini ya dari Unpar. Oh ya, halo. Silakan. Oke, selamat malam, Prof. Yuk, Pak Jamal. Udah Gimana lama Pak? saya nggak join ya. Iya. Terhormat nih saya- Pak Jamal gabung ke kita. Iya, ini kan hiburan hari Jumat kan ini, Prof. Ini banyak Iya. murid-muridnya Pak Jamal di sini ada Bu Siti Yuniarti. Oh iya, saya lihat Farid juga ada tadi, Iya, Pak iya. Farid. Silakan. Oke, gini, ini pertanyaan pertama ya sebetulnya tadi ada yang sudah dijawab tentang Grunorum ya. Tapi sekarang saya mau tanya tentang nilai. Di mana Hart menempatkan nilai untuk hukum yang dipikirkan di teorinya itu ya. Tadi di slide saya sempat lihat ada nilai. Itu satu hal. Kedua, terus terang ini saya merasakan ini problem serius buat saya, Prof. Jadi sebagai akademisi, saya terbiasa kalau mengajar di kelas itu, saya tunjukkan teorinya apa, kemudian saya tunjukkan dalam praktek itu seperti apa kepada mahasiswa supaya balance tadinya saya pikir ya. Dia tahu bekerjanya hukum seperti apa di dalam prakteknya. Tapi sekaligus itu rupanya jadi bumerang ke saya. Karena ada mahasiswa itu yang sebelum kelas saya itu mungkin dia ada di kelasnya Kelsen. Jadi cara berpikir Kelsen. Tapi misalnya di kelas saya coba bawa kepada katakanlah tadi disinggung ya Dworkin misalnya, itu perdebatannya jadi agak seru sehingga pada saat saya ditanya mana yang benar, nah ini saya malah kesulitan sendiri, Prof. Jadi ini bagaimana menempatkannya. Tadi saya tergambarkan sebetulnya antara Hart sama Kelsen ya. Sehingga saya mau tanya tadi itu, kalau nilai sama Hart ditaruhnya di mana? Itu aja mungkin sementara, Prof. Makasih. Ya, saya langsung aja ya. Ya, boleh, Prof. Silakan. Ya, Pak Jamal ini senior ya. Sebenarnya beliau sudah punya jawaban maksud saya. Jadi bedanya bertanya dengan mempertanyakan. Jadi beliau itu sebenarnya sudah punya jawaban. Jadi begini, Hart ini menyinggung tentang pentingnya fleksibilitas sebetulnya dalam berhukum. Nah, dia mengatakan bahwa seorang hakim, ujung-ujungnya kan kepastian hukum itu sebenarnya kuncinya hakim yang memutuskan. Ya. Gitu ya. Nah, kita harus menghormati putusan hakim itu. Ya, res judicata infabilitas, betul. Infabilitas dia menyebutnya. Nah, dengan itu berarti haknya harus pintar-pintar untuk bermanuver. Terutama untuk kasus-kasus yang dia menyebutnya penumbral. Kasus-kasus yang ya aturannya sendiri mungkin sudah dari awal sudah abu-abu gitu. Sudah multitafsir. Yang bikinnya mungkin nggak serius ya sambil lobby di hotel mana gitu. Lupa lah dia bikinnya rumusannya dikacau gitu. Nah, ketika turun ke masyarakat ya kita jadi bingung juga bacanya. Yang jelas kalau lihat di penjelasannya hanya cukup jelas gitu kan. Padahal nggak jelas. Itu jadi tugas berat hakim. Nah, sehingga kata Hart, Anda harus tahu tujuan dari hukum itu. Kita pegang. Paling gampang kan ada political will ketika suatu undang-undang dibuat kan. Dan tiap undang-undang itu pasti punya pesan-pesan yang berbeda sebenarnya. Misalnya undang-undang tentang KDRT itu pasti punya pesan tersendiri kan. Undang-undang tentang narkotika misalnya, kenapa seorang bandar narkoba dengan seorang pemakai itu harus dibedakan cara pandangnya. Itu kan menurut kan ada
semacam filosofi yang berbeda gitu. Nah, hakim kan harus peka terhadap itu. Dia harus membaca undang-undang itu bukan hanya sekedar teks yang mati. Dia open tekstur. Dia nyebut tuh tentang open tekstur. Nah, nilai harusnya masuk di situ menurut saya, Pak Jamal. Dia tahu bahwa teks itu tidak mati gitu. Teks itu hidup ngikuti living law kan sebenarnya. Seharusnya. Jadi living text intinya gitu ya. Dia Hmm. bukan dead text, dia living text. Nah, Hmm. kalau dia living text berarti satu kata itu bisa ngikuti kemana konteks itu ingin dibawa kan. Dia tentu saja tidak boleh larut pada konteks juga, karena kalau begitu nanti kepastian hukumnya nggak bisa dijaga kan. Ya, jadi realisme hukum akhirnya jadinya. Tiap konteks itu berdiri sendiri-sendiri. Tapi kan HAT menganggap bahwa primary rules itu harus didukung oleh secondary rules. Secondary rules itulah yang menjaga bahwa konteks itu tidak boleh lepas. Dia harus saling terjalin, dan yang nilai punya fungsi juga untuk menjalin itu. Nah, itu yang jadi menarik ketika nanti dia masukkan ke hukum pidana, Pak Jamal. Dalam hukum pidana kan tadi ada HAM principle itu. Hmm. Bagaimana akhirnya HAT kemudian punya kecenderungan sendiri ketika memaknai nilai. Dan itu dia sangat polemik dia dengan hakim Lord Delvin itu, hakim di Inggris yang mengatakan begini. Misalnya konteks homoseksualitas ya, dijadikan isu di dalam polemik mereka. Eh, Kalau HAT bilang, ngapain negara ngurus-ngurusin gitu? Kalau Pak Jamal ingat dari bukunya Prof. Arif, itu ada kata-kata sok moralis. Gitu. Apa aja mau diatur. Sehingga yang harusnya bukan ranah negara ngurusin, kita urusin. Gitu. Nah, itu menurut HAT, jangan-jangan kita nggak perlu sampai begitu. Ada nggak kerugiannya untuk publik, kan gitu. Tetapi Devil bilang nggak bisa dong. Kalau masyarakat nggak menerima perilaku itu bisa menimbulkan keresahan sosial kan? Keresahan sosial itu kerugian juga, kerugian publik juga. Nah, sehingga pidana perlu masuk apa nggak ke situ? Itu menjadi perdebatan. Nah, itu pasti ada dua kubu kan? Kan dalam KUHP kita, coba Bapak lihat. KUHP kita tuh kan lebih ke pendapat Devlin daripada pendapat Hart kan? Nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu menjadi standar juga kan untuk mengatur perilaku orang, dan bisa dipidana. Wah, itu bisa berbeda tuh antara nilai masyarakat yang satu dengan nilai masyarakat yang lain. Persis, itu yang terjadi. Betul. Nah, itu yang menurut saya Pak Jamal, hukum itu akhirnya menjadi seni kan, betul nggak Pak? Harusnya begitu ya, Ya, ditempatkan seni. Ya. menjadi seni. Nah, itu makanya anak-anak yang belajar hukum itu kalau tidak dilengkapi dengan iktikat baik dia untuk menafsirkan teks, dia bisa terjebak. Tapi kalau dia punya standar moral yang baik, kan kita aman gitu. Untuk itu harus kita bentuk komunitas hukum yang disebut oleh Han itu, yang menjaga nilai-nilai itu. Standar profesinya harus kita jaga dan sebagainya. Tidak boleh ada toleransi korupsi pada lembaga peradilan misalnya. KPK-nya Hong Kong itu pertama kali ketika dia memberantas korupsi, itu di pengadilan, Pak. Bukan di tempat lain. Karena kalau tadi yang infabilitas itu tidak dijaga, res judicata pro veritate habetur sampai kita pertanyakan, habis sudah. Makanya kata-kata benteng terakhir keadilan itu bukan kata-kata kosong. Ya. Enggak, saya membayangkan, sorry sedikit lagi Bro. Saya membayangkan dengan populasi di kita, dengan bermacam-macam background pendidikan manusia kita di Indonesia ini, itu juga berpengaruh karena akhirnya perdebatannya malah nggak jelas. Jadi saya lebih prefer yang tadi Prof. Sidarta bilang standar moral. Nah, tapi lagi-lagi standar moral nanti mau ditaruh di mana dalam hukum ini gitu ya. Karena menurut saya disitulah awal mula kita berbicara tentang keadilan. Itu logika saya. Tapi kok kenyataannya bekerjanya nggak begitu. Nah, ini di mana miss-nya? Sebenarnya kita harus tahu Hart ini seorang teoretisi hukum. Dia tentu saja harus dituntut untuk bisa memilah apa definisi yang sangat fundamental dari hukum kan. Makanya dia menggunakan pendekatan reduksionisme. Dia reduksi. Sama seperti Kelsen lah, melakukan pemurnian. Dia reduksi. Ciri dari positivis itu semuanya pasti reduksionistis.
Jadi buang-buang, ketemunya pasti command. Command of the lawgiver, the command of the sovereign. Ujung-ujungnya kan pasti begitu, Pak Jamal. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan itu. Kan sebenarnya itu excuse saja. Dia tahu bahwa hukum itu harus ada muatan moral supaya efektif, supaya bisa diterima oleh masyarakat, supaya dia langgeng. Tapi itu bukan hakikatnya hukum gitu. Karena kalau Bukan Anda hakikatnya satu-satunya. hukum begitu, Anda tidak bisa, Anda jadi kacau kan dia dengan norma sosial yang lain kan? Hmm. Kalau gitu fakultas hukum nggak perlu ada dong, masukin aja fakultas ilmu sosial dan ilmu politik misalnya. Ngapain kita perlu ada fakultas hukum kalau kita tidak bisa membedakan apa karakteristik yang unik, yang spesifik sebagai apa ya, diferensiam spesifikamnya gitu, apa sebetulnya? Yang membedakannya itu apa? Yang spesifik yang membedakan dia dengan yang lain. Itu kan harus ditonjolkan seorang teoretisi hukum. Karena kalau dia tidak lakukan itu, dia tidak bisa disebut teoretisi hukum. Nah, itu yang beban itu harus ada dipikul oleh orang-orang positivis. Dikecam orang bertubi-tubi ya dia harus terima. Jadi kita juga Oke. jangan salahkan mahasiswa kita yang Kelsenian, asal dia tahu bahwa dia asal dia tahu pijakan kaki dia itu ada di mana, dengan konsekuensi kelemahan apa dari argumentasi dia dan kekuatan apa argumentasi dia. Itu. Dan biasanya kalau terpojok, biasanya Kelsenian itu lebih selamat, Pak. Karena dia pikirannya kan simplistis kan, reduksionis tadi. Betul, Anda betul. senang, dia pikirnya, ya Allah, kalau Anda menganggap itu tidak bermoral, jangan salahkan kami dong. Ubah dulu undang-undangnya. Nah, gitu kan selesai. Kalau mahasiswa nggak apa-apa, tapi kalau yang begitu itu pemegang otoritas itu yang bikin masalah, Prof. Ya, ya biasanya kalau kita kepepet kan kita lari ke positivis. Kalau berdebat. Ya, Oke, ya monggo. mencerahkan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof atas jawabannya. Mohon maaf sebelumnya Pak Jamal tadi dikira saya mahasiswa, jadi mohon maaf ya Pak. Baik, nanti Masih kita lanjut mahasiswa ya. beliau. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, iya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya Prof ya. Ada dari Mas Fahrid, boleh on mic? Halo, terima kasih banyak moderator Pak Sidarta. Terima kasih Pak Sidarta. Lama nggak jumpa, saya menunggu-nunggu acara ini sebenarnya. Pak, sebetulnya saya ada dua hal yang mau saya tanyakan. Pertama itu berkaitan sama hard cases-nya yang dibilang oleh Hart. Saya sebenarnya masih bingung, Hart itu menempatkan ini hard cases atau ini case yang biasa, ukurannya apa? Oke. Karena kalau misalnya ada aturan dilarang merokok gitu, kemudian saya nge-vape, apakah bisa dibilang ini belum ada hukumnya? Karena yang ada hukumnya adalah larangan merokok, bukan larangan nge-vape. Nah, kalau yang seperti itu kita bilang hard case, berarti hampir setiap kali hakim memutus adalah hard case, dan hampir setiap kali hakim memutus, maka dia reach beyond the law gitu. Dan kalau keadaannya begitu, saya pikir hard nggak bisa lagi disebut sebagai soft positivis, tapi mungkin soft natural law gitu ya. Jangan-jangan gitu. Yang ke satu itu, Pak. Yang kedua, saya beberapa kali ngobrol dengan Pak Tristan tentang shower. Saya nggak baca langsung bukunya, tapi saya sempat baca sedikit bukunya yang Thinking Like a Lawyer. Nah, dan saya nangkapnya shower itu bilang kurang lebih Hart salah paham Austin gitu. Hart seolah-olah pakai sedotan untuk lihat Austin, pakai straw gitu. Dan memahami Austin dengan cara yang salah supaya bisa mengkritisi Austin. Karena yang bagi saya kritik yang paling kena adalah kritiknya Shower dibanding dengan Fuller dan kawan-kawan. Karena ya kalau Shower bilang kan hukum itu harusnya siap menghadapi ketidakpatuhan itu. Hukum itu harusnya supaya dia bisa dibilang sebagai hukum, maka aturan itu harus siap menghadapi ketidakpatuhan. Dan karena dia harus siap menghadapi ketidakpatuhan, harusnya kemampuan koersif itu bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan dari hukum. Mungkin yang saya tangkap ya Prof ya, sifat koersif ini nggak selalu berasal dari yang berkuasa. Tapi kemampuan koersif ini kemudian akan selalu mendampingi hukum. Kayak misalkan tadi contohnya hukum internasional memang nggak ada pihak yang berdaulat, nggak ada pihak yang berkuasa, tapi toh juga ada tetap sifat koersif itu bagi yang melanggar. Nah, kalau misalkan tadi Pak Sidarta singgung Amerika, Israel nggak seolah-olah tidak terikat, itu bukan karena nggak ada yang berkuasa, tapi memang karena mereka merasa
kemampuan koersif itu tidak berlaku bagi mereka gitu. Yang saya tangkap kurang lebih kayak gitu. Saya mohon tanggapannya untuk dua hal ini, Pak. Terima kasih banyak. Memang ini menjadi perdebatan ya. Apakah hukum itu dibuat bagi orang baik atau bagi orang jahat kan? Kalau kita menganggap hukum itu sebetulnya asumsinya semua orang itu baik, sehingga hukum tidak perlu banyak sebetulnya dibuat gitu. Dia hanya untuk yang jahat-jahat aja gitu. Tapi ataukah kita mulai dari persangkaan bahwa semua orang itu sebetulnya jahat, sehingga harus kita bikin sampai sedetil mungkin misalnya gitu ya. Nah, apakah tiap kasus itu menjadi hard cases? Sebenarnya saya punya kecenderungan berpikir begitu. Karena kalau kasusnya itu kasus yang simple, biasanya orang tidak akan berpayah-payah masuk ke pengadilan. Gitu kan? Dia akan selesaikan secara mediasi atau dia negosiasi selesai gitu. Biasanya begitu sih, biasanya ya. Walaupun ada aja kasus yang simpel tapi dibikin rumit gara-gara dia punya backing atau apa misalnya. Harusnya dia udah kalah nih, tapi dibikin aja supaya kasusnya jadi rumit gitu. Apakah larangan merokok seperti yang disebutkan tadi bisa menjadi hard cases? Bisa jadi ya. Karena awal dari hard cases itu atau kompleksitas itu muncul kan bisa dari fakta, bisa dari aturannya sendiri. Ketidakjelasan aturan itu berpotensi menimbulkan case yang simpel menjadi case yang kompleks kan. Jadi sama dengan sepeda yang pakai motor itu termasuk motor atau termasuk sepeda. Sehingga dia perlu nggak STNK, dia perlu nggak nomor polisi, dia perlu nggak SIM, kan gitu. Bayar pajak apa enggak, segala macam itu kan case-nya bisa jadi kompleks. Padahal hanya karena ketidakjelasan kita untuk memasukkan kategori. Itu aja definisi yang tidak jelas. Kita bicara nanti tentang definisi itu menjadi sangat juga menjadi problematik. Definisi yang konotatif dengan denotatif itu punya konsekuensi yang berbeda dalam hukum gitu. Karena biasanya yang denotatif itu mempersempit, di konotatif bisa memperluas. Soal salah paham, betul. Saya menduga bahwa Hart kemungkinan salah paham terhadap Austin. Karena ketika Austin menyebut WSEG plus S itu, bahwa hukum itu adalah wish. Dia kan sebetulnya mengikuti teorinya Bentham. Hukum itu adalah kehendak. Jadi, the will's theory of law. Austin itu penganut itu. Ketika Anda bicara tentang will's theory of law, Anda berangkatnya dari bottom up sebetulnya. Hukum itu fakta sosial. Bukan hukum itu buatan penguasanya. Jadi penguasa yang plus S yang di belakang tadi, yang saya kasih rumus tadi, itu sebetulnya adalah figur yang mengambil bahan bakunya dari fakta sosial. Kalau begitu kan dia seorang empirisis sebetulnya Austin ini. Sama aja kan dengan Hart ketika Hart mengatakan bahwa hukum itu adalah perilaku sosial dan keabsahan hukum itu tidak datang dari anta beranta tapi dari fakta-fakta sosial. Kan sebetulnya kayak gitu ya. Dan ciri-ciri yang dia sebutkan tadi ketika membedakan antara gunman situation seorang perampok dengan seorang petugas pajak, itu kan sebetulnya sudah dibicarakan oleh Austin sebetulnya. Saya kira karena Austin berteman dekat dengan Bentham, seorang utilitarian, dan utilitarian itu sangat empiristis ya, cara berpikirnya empiris juga, baik awal maupun akhirnya. Akhir itu maksudnya ketika dia menganggap hukum itu baik atau buruk itu diukur dari feedback subjek yang terkena ya, sasaran hukumnya. Itu kan dia empiris juga. Jadi, boleh jadi dia salah gitu ya. Tapi kita harus tahu situasinya. Austin itu termasuk orang yang tidak populer di kalangan para akademisi hukum ya. Dia pernah masuk di dalam komisi pidananya Inggris lah gitu ya, yang sangat bergengsi sebetulnya. Tapi dia dimusuhi sehingga dia akhirnya nggak tahan, dia keluar dari komisi pidana itu. Jadi jangan-jangan dia banyak musuhnya juga gitu ya. Ya itu dari saya, Mas Farid. Mungkin Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya, terima kasih Prof. Selanjutnya untuk penanya selanjutnya Bu Sisi, dipersilakan Bu Sisi.
Tadi dia di chat ada yang nanya sih kayaknya mahasiswa kita ya. Dia nanti Iya, ada yang nanya juga Prof di chat box. ya. Ya boleh ya, kita Ya. layani Nah, mahasiswa juga. Silakan ya. Bu Sisi. Ya, selamat malam Pak Jamal dan Mas Farid. Mas Farid terutama saya pernah lihat di acara diskusi filsafat juga. Prof, saya singkat saja agar yang lain juga bisa ikut kesempatan bertanya. Terkait dengan yang secondary tadi ya Prof ya. Kan ternyata inti dari secondary itu kalau dari penjelasannya di HAP itu adalah aturan dari aturan gitu ya Prof ya. Kemudian ujungnya saya berpikir tadinya itu bicara mengenai nilai yang tadi Pak Jamal sebutkan, bicara etik gitu ya. Tapi kemudian ternyata dari penjelasannya itu mengacu pada sumber hukum gitu ya Prof ya. Nah, Kalau yang recognition, yang recognition ya. tapi yang lain bisa jadi iya masuk. Bisa aja ya. Oke. Nah, sebenarnya simple. Kalau misalnya tadi di slide-nya disebutkan bahwa definisi saja bisa menjadi secondary gitu ya. Saya walaupun kita mengkritisi kenapa ada asas di dalam satu undang-undang gitu ya, Prof ya, asas-asas dicantumkan dalam satu undang-undang, maka pertanyaan saya adalah apakah asas itu juga bisa kita klasifikasikan sebagai secondary? Karena asas sebagai tarikan dari nilai yang diterjemahkan di dalam menghubungkan nilai dan norma itu. Jadi pertanyaan saya sederhana sih, Prof. Apakah asas bisa kita masukkan di dalam secondary? Asas yang dimaksud adalah asas dalam perundang-undangan ya, Prof, yang dicantumkan. Kemudian yang mungkin hanya sekedar ini tadi menarik bahwa ada yang namanya harm principle dengan menitik beratkan adanya ketidaknyamanan dalam kepentingan masyarakat terkait dengan pidana. Mungkin menarik ketika bicara kasus-kasus yang terkait dengan kebebasan berekspresi yang terkait dengan individu seperti pencemaran nama baik. Apakah kemudian pencemaran nama baik harusnya ditekankan pada aspek pidana, padahal tidak ada individu. Kalau kita mau lihat, tidak ada masyarakat yang tidak ada masyarakat yang dirugikan, tapi lebih ke arah individu. Jadi itu aja sih, Prof. Terima kasih ya, Prof. Ya. Di buku Bruchingnya, saya tuh selalu senang dengan buku Bruchingnya. Buku Bruching itu dia menyebut asas-asas itu dalam norma penilaian, secondary rules. Nah, kalau kita kembalikan ke teori Hart, memang dia nggak masuk secara persis ke kategori yang mana. Tapi sebenarnya dia masuk ke standar behavior yang dia sebut tadi. Ada standar behavior kan, standar-standar perilaku. Dia mengatakan, dia malah kritik dia itu, kenapa Austin nggak memperhatikan itu. Tapi ketika dia masukkan ke dalam pembagian kategori itu, saya merasa kritik kita juga ternyata 3 secondary rules itu tidak lengkap gitu. Buktinya norma definisi ini nggak masuk. Norma definisi itu kan penting banget. Menteri adalah menteri ya, itu kan penting itu bagi kita. Itu masuk ke apa? Norma apa? Kan susah kita. Recognition bukan, ya kan? Kewenangan mungkin bisa sedikit-sedikit lah. Oh, menteri ini mempunyai kewenangan, tapi kan itu agak sedikit ini ya, mencoba untuk mencocok-cocokkan aja gitu. Kenapa nggak langsung aja disebutkan? Itu. Jadi asas itu menurut saya iya. Tetapi sekali lagi saya sendiri berpendapat rule of recognition itu bisa jadi asas masuk gitu. Misalnya tadi kan contoh yang diberikan Brooking kan asas retroaktif, non retroaktif itu dimasukkan. Atas prospektif dimasukkan. Berarti di mata seorang penulis buku seperti Brooking, rule of recognition itu asas juga gitu. Tidak hanya sumber hukum, konstitusi dan segala macam. Kalau itu nyebutnya hanya seolah-olah Brooking lebih mendalami bahwa Anda kalau menunjuk sumber hukum, ada kemungkinan sumber hukum itu juga tidak secara persis menunjukkan mana yang sah gitu. Kan rule of recognition itu adalah aturan yang mengatakan mana yang sah sebagai hukum kan. Artinya sumber hukumnya mana? Nah, ya kalau cocok sumber hukumnya konstitusi semua sepakat. Gimana kalau orang nggak sepakat? Konstitusi itu ada yang tertulis, ada yang merupakan misalnya bentuknya undang-undang dasar. Ada konvensi-konvensi ketatanegaraan. Kalau dia bentrok, mana yang harus dibenarkan? Itu kan berarti harus ada yang lebih sah dong daripada yang sumber hukum yang berbeda-beda itu. Berarti kita harus lari ke asas hukum. Legal remediesnya mana gitu ya. Untuk menentukan itu. Nah, hukum kan tidak boleh bermain-main di dalam itu. Karena bagaimanapun hukum itu tidak boleh diambang-ambingkan gitu. Ya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya itu soal apa ya? Iya. Pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik.
Ya, saya sebenarnya merasa begini loh, Bu Sisi ya. Ketika HAT misalnya mengatakan bahwa HAM prinsipal itu kalau bisa jangan sampai membuat aturan pidana itu berlebihan gitu. Kerugian individu dikriminalisasi gitu. Misalnya gitu ya. Tapi kan kita harus tahu bahwa ada eh, misalnya pencurian saja coba. Kalau rumah si X pencurian, yang dirugikan si X, pasti dong bendanya hilang. Eh, apakah itu masuk pidana atau bukan ya? Kan kita sepakat selama ini pencurian itu pidana. Betul, Bro. Tapi mengapa pencuri yang hanya mencuri di rumah X harus dihukum oleh negara? Gitu. Kenapa tidak hanya diminta ganti rugi oleh X saja? Kan toh dia mencuri di rumah X, yang rugi hanya X. Tetangga sebelahnya nggak rugi. Karena tidak, tapi kan kita selalu berpendapat perbuatan mencuri itu berpotensi membahayakan masyarakat, kan begitu. Selalu ada pikiran kayak gitu. Jadi ini kembali lagi ke perdebatan hard dengan Lord Devlin itu, bahwa dia mengatakan, oh nggak bisa dong, kamu hanya melihat skupnya terlalu kecil itu, ya ngelihat jangan bahkan pakai kayak gitu ya, pakai sedotan ngelihatnya gitu, terlalu kecil gitu. Eh, ada yang lebih besar gitu, bahaya-bahaya yang harus dicegah. Dan negara harus secara preemptif juga untuk mencegah itu. Karena perilaku itu kalau dibiarkan atau dihukum secara sumir, itu membuat hukum itu menjadi tidak dihormati ujung-ujungnya. Nah, demikian juga pencemaran nama baik. Kali ini dia mencemarkan Anda, besok dia mencemarkan orang lain, mencemarkan orang lain, orang lain, orang lain, orang lain. Sehingga itu harus dicegah. Dan fungsi dari pemidanaan tidak hanya menjadi faktor penjara untuk si pelaku, tapi harus menjadi deteran efek bagi publik kan, fungsi pidana. Nah, itu kalau kita lihat aliran-aliran dalam hukum pidana itu melihat persoalan ini dengan kacamata yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Dan itulah uniknya belajar hukum itu, makin lama kita merasakan kayaknya nggak ada yang rumus yang matematis yang bisa dipakai satu kayak kotak Pandora gitu ya. Satu dipakai bisa menyelesaikan banyak hal, nggak bisa. Ya, kita perlu tadi pendekatan, oh ini harusnya diskresinya modelnya begini, kalau ini modelnya begini, kalau ini modelnya begini. Makin kita tahu seperti itu, kita mungkin merasa bahwa kita belajar hukum 4 tahun itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Kayak gitu sih. Setelah kuliah S3, S2, S3 juga kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Ilmu hukum itu satu apa ya, hutan belantara yang masih menarik untuk dijelajahi gitu. Makin lama makin menarik untuk kita jelajahi gitu. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Ada lagi satu lagi Prof dari Checkbox ya. Kali ini ada mahasiswa nih Prof yang nanya. Prof izin mau nanya, apabila moral dan hukum yang dimana diantara tidak seimbang, apa solusi dari hal tersebut? Karena saya ingat nih ada kasus korupsi 271T dengan juga kasus Nenek Minah yang mencuri buah kakao itu. Terima kasih Prof. Itu pertanyaannya Prof. Ketika Anda mengatakan dia seimbang, apa ukuran dia seimbang? Itu juga kan susah. Karena seimbang bagi pihak terpidana, belum tentu seimbang bagi pihak jaksa, belum tentu seimbang bagi orang yang hadir di ruang sidang gitu. Gini, kita kalau melihat hakim memutus ya, ketika hakim memutus itu minimal ada 4 entitas yang dia harus puaskan. Pertama, dia harus memuaskan entitas dari lembaga peradilan yang ada di dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi kalau saya memutus di tingkat pertama, saya harus ya paling tidak memikirkan ini kalau dibawa ke pengadilan banding, kira-kira putusan saya ini dikukuhkan apa enggak. Gitu. Kecuali kalau saya niatnya memang lempar bola panas ya. Bisa ada juga yang kayak gitu. Daripada pengadilan saya dibakar massa, udah saya lempar dulu deh. Saya bikin putusan yang pokoknya sengaja saya bikin kacau-kacau, ada alasan untuk minta banding, yang penting bola panasnya nggak di saya lagi. Ya. Itu ada juga yang niat kayak gitu. Tapi umumnya hakim yang normal kan berpikir putusan dia kalau bisa dikukuhkan sampai level paling tinggi. Itu berarti ada entitas yang dia harus perhatikan. Yang kedua siapa? Yang kedua adalah para akademisi. Putusan-putusan dia dikritisi, dibikin eksaminasi bahkan kadang-kadang, atau dibikin paling tidak anotasi dan dia harus sesuai dengan pakam-pakam keilmuan kan.
tidak boleh melanggar asas. Coba kemarin itu ada orang, saya nggak tahu dari lulusan Fakultas Hukum mana ya. Mudah-mudahan bukan dari Unpar ya. Yang jelas nggak dari BINUS sih ya. Ini saya nggak tahu dari teman-teman dari perguruan tinggi lain ada apa enggak. Itu ada teman kita, seorang akademisi dari UI, itu memberi kesaksian, memberi keterangan ahli, malah digugat gitu. Memberi keterangan ahli dipakai oleh hakim keterangannya, lalu orang yang memberi keterangan ahlinya digugat. Itu ilmu mana ya? Saya juga nggak ngerti itu. Dan kalau itu dikabulkan oleh hakim, hakimnya dapatnya dari mana ilmu itu? Saya juga nggak ngerti. Itu kan berarti dia keluar dari pakem-pakem keilmuan kita gitu. Seperti itulah ya contohnya. Jadi nggak boleh ada putusan hakim yang udah nggak tahu lagi, udah anti teori gitu, nggak ada teorinya lagi kita bisa pegang. Bubar aja fakultas hukum kalau gitu. Walaupun Anda res judicata pro veritate habetur, Anda tidak arbiter di dalam membuat analisis, membuat argumentasi. Ada penalaran hukum yang relatif bisa dipegang gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan. Anda memutuskan demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa loh. Bikin kok sembarangan kayak gitu ngapain? Nah, itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu publik. Terutama putusan-putusan yang menarik perhatian publik. Itu juga dia harus perhatikan suara-suara publik juga. Sebab ilmu hukum itu ilmu praktis, ilmu yang dekat banget dengan masyarakat. Begitu masyarakat tidak puas, itu bahaya gitu. Nah, tentu saja masyarakat di sini masyarakat yang tidak boleh juga tunduk pada pressure yang tidak beralasan ya. Tapi Anda tahu tuh kasus di Los Angeles itu misalnya, satu kota bisa dibakar, penjarahan di mana-mana, itu kan dari putusan kecil kan. Ada seorang polisi yang itu ya, yang melakukan tindakan yang tidak bisa diterima di pengadilan, kemudian dibebaskan lagi si polisi. Kena semuanya. Itu. Dan yang terakhir siapa? Yang terakhir, para pihak yang langsung terlibat langsung dalam putusan itu. Nah, kalau Anda mengatakan harus seimbang moralitasnya, gimana cara menyeimbangkannya? Itu kan tidak selalu ada seperti timbangan yang ini berapa kilo dengan berapa kilo, itu nggak bisa. Jadi caranya adalah tadi, dia harus mengungkapkan kebenaran fakta atau sebenar-benarnya, dan dengan etikat baik dia memutuskan dengan seadil-adilnya. Dan makin tinggi jam terbangnya hakim, harusnya makin peka dia terhadap itu. Ya, bukan sebaliknya ya, makin tinggi jabatannya makin buka terpeluang dia untuk korupsi ya. Tapi sebaliknya gitu, dia harus makin peka terhadap keadilan itu. Karena bagaimana juga profesi ini profesi yang harus dipertanggungjawabkan. Kita menzolimi orang itu kalau sampai kita memutuskan sesuatu yang sama sekali tidak memperhatikan hak-hak dia gitu. Nah, pengacara segala macam itu bermain dengan jaksa dan segalanya. Itu kan sebenarnya pihak-pihak yang membantu saja upaya penegakan hukum itu gitu. Saya nggak tahu ini menjawab apa enggak, tapi sekali lagi kalau ditanya bagaimana, saya nggak bisa jawab. Karena konteks dari setiap putusan itu beda-beda. Misalnya putusan Mbah Minah itu. Putusan Nenek Minah itu adil apa enggak? Kalau Anda mengatakan tidak adil, di mana tidak adilnya? Orang kan bisa bertanya, Nenek Minah itu mencuri enggak? Mencuri. Kalau mencuri itu perlu dihukum enggak? Dihukum. Kalau dihukum, seberapa hukumannya? Ketika Anda bicara seberapa hukumannya, Anda sudah keluar dari ilmu hukum. Anda sudah masuk ke filsafat hukum. Nah, ketika Anda bicara filsafat hukum, teori aliran apa yang Anda pakai? Kalau aliran itu mengatakan bahwa orang dihukum mencuri itu maksimal sekian belas tahun, nah kalau saya menghukum percobaan, misalnya dia dihukum 1 tahun dengan percobaan 6 bulan misalnya. Saya lupa waktu itu berapa ya, 6 bulan dengan 1 tahun atau 1 tahun dengan 6 bulan yang Mbah Mina itu. Tapi hakim itu tidak menghukum Mbah Mina ya. Artinya dia tidak real masuk penjara loh. Jadi jangan salah loh, Mbah Mina itu tidak real masuk penjara. Dia hanya dihukum percobaan. Hakim adil nggak menghukum percobaan seorang nenek yang usianya 50 tahun? Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dia tidak dihukum, kira-kira itu menjadi faktor penjara nggak bagi orang-orang di sekeliling dia, yang kira-kira kalau ngelihat ada buah kakao tinggal ngambil. Terus dengan alasan, loh, Mbak Mina aja nggak dihukum. Kami juga jangan dihukum dong. Seperti apa? Nah, apa yang Anda maksud dengan moralitas di situ? Di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah dijawab. Kalau kita membaca putusan hakim, kadang-kadang juga tidak bisa secara clear menjelaskan itu. Nah, karena itu belajar filsafat hukum menjadi penting kan akhirnya.
Kita tahu ada aliran-aliran berpikir yang bisa memberi argumentasi kita. Kalau kita diserang, kita bisa mengatakan, oh ini aliran ini bisa dibenarkan, aliran ini bisa dibenarkan. Nah, nanti tinggal perdebatkan aja. Mana yang menurut kita itu paling relevan untuk kasus kita. Saya kira itu jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Semoga terjawab ya, Gavan ya. Mungkin karena waktunya sisa 5 menit lagi nih Prof. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi ya Prof ya. Pertanyaan terakhir ya. Boleh. Ya, iya udah jam 10 nih Prof. Mungkin 2 minggu lagi kita bisa lebih pagi ya. Karena Betul. ini kalau teman-teman di Indonesia bagian timur ini sudah jam 12 ya. Iya makanya Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk dari Oktovina, boleh di on mic? Selamat malam Prof. Sidarta, maaf Halo. saya tidak bisa on cam karena masalah kendala sinyal. Pertanyaan saya sih Prof, mungkin dari tadi mengenai rule of recognition, kita kan tahu kalau misalnya salah satu contohnya itu adalah hukum itu didasarkan mungkin sumbernya adalah undang-undang, dan tadi sempat juga Prof singgung kalau misalnya undang-undang ini berkaitan mengenai comment of the lawgiver sebagaimana positivisme hukum itu, terus udah gitu ada political will. Jadi yang saya tangkap mungkin berkaitan sama isu pembentukan undang-undang akhir-akhir ini, yang saya lihat adalah mungkin berkaitan sama dominasi politik atau rezim yang terjadi, sehingga apakah benar jika saya berpendapat bahwa berdasarkan positivisme hukum, hukum ini akhirnya berakhir menjadi alat kekuasaan bukan sebagai alat untuk mencapai keadilan? Terima kasih Prof. Kita berburuk sangka terhadap penguasa, benar itu. Ya, kaum realis, kaum critical legal studies itu menganggap tidak ada rule of law itu, yang ada rule of the ruler. Benar nggak? Benar cara berpikir itu. Tapi dari kacamata critical legal studies ya. Nah, jadi ada alirannya itu ya, Otovina ya, yang berpikir seperti yang kamu katakan tuh ada alirannya. Selalu curiga bawaannya, jadi negative thinking. Tapi kan ini positivisme hukum. Kalau dia positivisme hukum, dia harus positive thinking juga. Bahwa penguasa itu orang baik-baik semua. Dia adalah primus inter pares, orang-orang terbaik pilihan kita. Yang duduk-duduk DPR itu wakil-wakil rakyat kita yang waktunya tuh habis untuk mikirin kita. Apa yang terbaik bagi warganya, gitu. Kalau perlu dia tiap malam tuh sholat tahajud aja mikirin kita. Gimana yang terbaik buat masyarakat. Ya, gitulah persepsi kita. Soal benar apa enggaknya saya nggak tahu ya. Tapi kalau Anda seorang positivis, Anda yakin begitu. Sehingga produk hukum mereka itu pasti bagus semua. Pasti udah mengandung keadilan di dalamnya. Pasti sudah memikirkan kemanfaatannya. Jadi Anda tidak perlu pikir-pikir susah-susah lagi. Bagaimana menegakkan keadilan? Kalau Anda seorang positivis, Anda cukup menegakkan hukum. Jadi putusan hakim itu tidak perlu ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Esa, nggak perlu. Cukup demi hukum positif, titik selesai. Karena di dalamnya sudah pasti terkandung keadilan. Sudah pasti terkandung kemanfaatan. Gitu sih jawabannya. Baik Prof, makasih. Ya, sama-sama. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul kurang lebih pengen jam 10 malam dan juga untuk teman-teman yang di daerah timur juga udah lewat dari beberapa jam. Pembahasan kita mengenai teori HLI Hart dan dinamika kepastian hukum kita selesaikan sampai di sini. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman, kalau 2 minggu ke depan kita juga bakal melakukan diskusi seperti hari ini, yakni topiknya mengenai Jeremy Bentham. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita dalam memahami hukum. Karena seperti betul kata Prof. tadi, hukum itu seperti hutan yang sangat luas, jadi sampai kapanpun kita juga harus mempelajarinya karena hukum kan kompleks dan dinamis, jadi bakal terus berubah-ubah. Sekian itu dari kami, saya, Dean, dan Cornel sebagai moderator 1. Sesi diskusi hari ini kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.